Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tradisi yang ada di Pulau Papua. Yang pertama yaitu noken. Emak-emak yang ada di Pulau Papua mempunyai noken. Noken ini merupakan sebagai tradisi Papua yang sudah terdaftar di UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia. Noken ini terbuat dari serat kulit kayu. Secara fisik, noken digunakan untuk membawa barang-barang ke pasar, hasil pertanian, bahkan dipakai untuk menggendong anak. Noken ini merupakan sebagai atribut upacara adat dan juga sebagai simbol kedewasaan seorang perempuan. Gadis di Papua baru dianggap dewasa dan diperbolehkan untuk menikah jika sudah pandai membuat noken. Noken juga mempunyai nilai ekonomis sebagai alat tukar. 5 noken dapat ditukar dengan seekor anak babi. Yang kedua, mansorandak. Mansorandak adalah penyambutan bagi mereka yang pergi merantau jauh di luar tempat asal untuk waktu yang cukup lama. Masyarakat Papua percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan syukur karena telah menjalani perjalanan jauh. Yang menjadi ciri khas dari tradisi ini adalah menginjak piring. Yang ketiga, bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua. Pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur kelulusan, bersilaturahmi atas untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Yang keempat, ararem. Tradisi ararem merupakan tradisi mengantar mas kawin dari seorang calon suami kepada keluarga calon istri dalam adat suku Biak Papua. Menurut bahasa Biak, ararem berarti mas kawin. Dalam proses ini, mas kawin akan diantarkan berjalan kaki secara arak-arakan, disertai dengan nyanyian dan tarian yang diiringi musik. Pada hari ini, 6 September 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Yang kelima, potong jari. Tradisi potong jari atau dikenal Iki Palek, makna ritual potong jari dipercaya agar roh tetap mendiami rumah Honai sampai luka potongan itu sembuh. Selain itu, potong jari dianggap sebagai simbol bersedih hati ketika setelah ditinggalkan di dunia oleh orang terdekat, seperti ayah, ibu, adik, dan kakak. Saya akan membahas tentang rumah adat Papua. Di sini saya akan menjelaskan apa saja rumah adat di Papua. Tanah Papua tidak hanya dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, budayanya yang unik dan jarang dijumpai menjadi ciri khas yang dimiliki tanah Papua. Salah satunya adalah rumah adat yang ada di Papua yang terbuat dari jerami yang disebut dengan Honai. Rumah adat suku Honai merupakan tempat tinggal dari suku yang ada di Lembah Balai, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua. Honai termasuk salah satu rumah adat yang cukup terkenal. Terbuat dari bahan dasar kayu dengan atap yang terbuat dari jerami. Rumah ini biasanya dihuni oleh lelaki dewasa. Selanjutnya, rumah adat Ebai yang merupakan rumah adat yang dibuat khusus untuk para wanita, para gadis, dan anak-anak laki-laki yang belum dewasa. Rumah ini hampir mirip dengan rumah Honai yang berbentuk lingkaran. Makna dari kedua rumah ini adalah satu kesatuan dan sehati dalam pemikiran yang sama. Dan adapun rumah adat Hunilah. Rumah Hunilah, bahan dasar rumah ini sama seperti Honai dan Ebai. Yang membedakan hanyalah ukuran lebih memanjang dan lebih luas. Dan rumah adat Papua lainnya ialah rumah Wai, kaki seribu, rumah pohon, rumah karawari, dan masing-masing memiliki fungsi dan bentuk yang unik.
Nah, terdapat banyak berbagai pakaian adat Papua yang sudah menjadi ciri khasnya tersendiri. Yang pertama adalah koteka. Koteka merupakan bagian dari pakaian adat Papua yang berfungsi untuk menutupi kemaluan penduduk pria asli Papua, sementara bagian tubuh lainnya dibiarkan terbuka. Koteka secara harfiah memiliki makna sebagai pakaian. Koteka juga disebut dengan horim atau bobe. Yang kedua ialah rumbai di kepala. Rumbai-rumbai di kepala pada bagian disebut mahkota. Mahkota ini sering kali dipakai oleh penduduk Papua. Hiasan rumbai ini terbuat dari bulu burung kasuari yang berwarna putih atau kuning. Yang ketiga ialah rumbai. Rok rumbai merupakan bawahan yang menutupi pada bagian tubuh wanita asli Papua. Biasanya rumbai digunakan secara berpasangan dengan baju kurung, gigi hewan babi atau anjing. Seperti namanya, aksesoris ini terbuat dari gigi anjing dan babi. Gigi babi diletakkan di antara lubang hidung pria Papua, sedangkan gigi anjing digunakan untuk perhiasan berupa kalung. Kalung dari gigi anjing ini disebut dengan koyono. Konon gigi anjing merupakan salah satu harta tertinggi dalam tradisi Papua. Indonesia adalah negara yang kaya akan kuliner. Beragam macam kuliner tersedia di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, ada fakta unik kuliner untuk wilayah Papua. Pulau daerah timur Indonesia ini mempunyai gaya tarik tersendiri di mana Papua memiliki kuliner dengan juta rasa yang enak. Nah, di sini saya akan membahas 6 makanan khas dari Papua. 1. Kue lontar. Yang paling dikenal orang kue khas Papua yaitu kue lontar. Jangan heran kalau bentuknya mirip dengan pai susu yang lagi hits sekarang ini loh. Papua sudah lebih dulu membuat kreasi bentuk seperti ini dengan olahan susu dan sedikit gula. Nah, inilah makanan khas Papua. Tidak ada salahnya ya jika kalian nanti ke Papua kalian bisa mencoba salah satunya. 2. Ikan bakar Manokwari. Namanya saja sudah ikan bakar Manokwari, sudah tentu khas dari kota Manokwari. Makanan Papua yang satu ini wajib kamu coba langsung, sensasinya sangat luar biasa. Menu ini biasa ditemukan di warung atau rumah makan di pinggir jalan. 3. Ikan bungkus. Wah, kalau kamu sudah menyantap ikan bungkus Papua ini, kamu pasti ketagihan, dijamin yummy. Ikan ini disajikan dengan bumbu teramat kaya akan rempahnya loh, sehingga terasa begitu wangi dan nikmat. Proses pembuatannya pun cukup lama karena dibakar di atas api kecil yang semua bumbu meresap ke dalam daging. 4. Sagu lempeng. Sagu lempeng merupakan kue yang sangat umum ditemukan di daerah Papua. Bahkan dapat kamu cari di setiap sisi kota. Warga sekitar biasanya menikmati ini bersama secangkir teh atau kopi hangat sambil bersantai di sore hari. Tapi jangan kaget jika gigitan pertama terasa sangat keras, karena inilah yang menjadi ciri khas sagu lempeng. 5. Papeda. Siapa yang tak kenal dengan papeda? Makanan ini sangat begitu digemari masyarakat sekitar dan bikin wisatawan penasaran karena penampilannya yang kental dan unik. Makanan ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu sehingga tidak heran jika teksturnya sangat kental. Selain itu, cara memakannya dengan menggulung makanan menggunakan gata-gata atau terbuat dari bambu baru. Hidangan ini siap untuk disantap. 6. Udang selingkuh. Nah, bukan hanya manusia saja yang bisa selingkuh dan ternyata udang pun bisa selingkuh loh. Namun, di Papua Barat, udang selingkuh ini bukan berarti udang yang berselingkuh. Udang selingkuh merupakan nama makanan khas Papua Barat. Udang dengan bentuk besar seperti kepiting dan dinamakan udang selingkuh. Hal ini karena bentuk capitnya yang menyerupai kepiting, sehingga disebut seakan berselingkuh dari identitasnya. Sepertinya enak nih. Para sahabat jadi pengen nyoba nih.
alat musik Papua. Papua terkenal akan aneka budayanya, termasuk kekayaan alat musik. Ada berbagai jenis alat musik tradisional Papua yang menawan dan memiliki sejarah musik tradisional mendalam di baliknya. Alat musik di Papua biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat maupun pesta. Tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuk. Berbeda dengan yang ada di Maluku, alat musik dari Papua ini biasanya lebih panjang dan memiliki pegangan di salah satu bagian alatnya. Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi acara penyambutan tamu, pesta adat, tari-tarian seperti perang. Besar kecilnya suara yang dihasilkan tifa tergantung dari ukuran alat musiknya. Sini saya akan menjelaskan mengenai lagu dan tarian yang berasal dari Papua. Lagu yang pertama ada Pusai. Lagu daerah yang menceritakan seorang kakek yang cucunya merantau ke negeri bernama Doreri. Lagu ini menggambarkan kerelaan kakek atau perpisahan yang mengharukan dengan cucunya. Selanjutnya ada lagu Yamko Rambe Yamko. Liriknya cukup sederhana dan kerap dipelajari dalam pelajaran kesenian di tingkat sekolah dasar. Lagu ini menceritakan tentang pengorbanan seorang pahlawan bangsa yang gagah berani. Lagu berikutnya ada Sajojo. Lagu ini menceritakan seorang gadis yang menjadi rebutan para lelaki di desanya. Biasanya digunakan untuk mengiring tarian Sajojo. Sajojo, Sajojo, Yumeran po bisa bapura samuna muna keke, samuna muna keke. Selanjutnya ada lagu Sub Mowia. Lagu ini diciptakan oleh Arnold Clemens AP. Lagu ini bisa dibilang sebagai lagu simbol nasionalisme seseorang yang berada di tanah Papua. Hawin kaman seayawin supinema. Yang terakhir ada lagu Paik Akori. Lagu ini bercerita tentang seorang perantau yang sedang merindukan kampung halamannya. Diceritakan bahwa seorang perantau meninggalkan daerahnya demi mencari ilmu. Kemudian ilmu yang ia dapatkan di perantauan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di kampungnya. Pasibarek na paik akori, paik beyunya suar muraro. Selanjutnya yaitu tarian yang berasal dari Papua. Yang pertama ada Tari Seka. Tari Seka merupakan salah satu tarian adat masyarakat di selatan Papua yang meliputi wilayah Timika, Kaimana, dan Fakfak. Tari yang melambangkan ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta ini hadir mewarnai kehidupan masyarakat pesisir. Selanjutnya ada tari Pangkur Sagu. Tari Pangkur Sagu merupakan tarian Papua yang menceritakan
tentang mata pencaharian masyarakat Papua dengan membuat sagu, mulai dari menebang pohon, memeras air, hingga mengolah sagu. Bagi masyarakat Papua, tarian pangkur sagu merupakan simbol gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang terakhir ada tari Swange. Tarian ini berasal dari daerah Woropen di pantai Teluk Cendrawasih. Tari ini dibawakan oleh berpuluh-puluh penari pria. Tari ini menggambarkan perang antara penduduk yang bersenjatakan busur dan anak panah dengan seorang Swange. Seperti yang kita lihat pada video tadi, budaya di Pulau Papua sangat beragam dengan berbagai keunikannya tersendiri. Hal ini menandakan betapa beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Namun, berbagai keberagaman ini bukanlah suatu hal yang dapat memicu suatu perpecahan, karena melainkan